Tiba-tiba ada suara yang memecah lamunannya. Seorang musafir melewati taman itu. Ia sedang melantunkan sebuah puisi. Tentu saja itu adalah seorang yang asing. Tapi Laila segera menyadari syair-syair Majnun. Musafir itu melantunkan, ketika taman Laila sedang berbunga, Majnun berbaring di luar sana menderita. Bagaimana mungkin Laila tersenyum dan tertawa, sementara Majnun tersiksa oleh cinta. Ketika Laila mendengar kata-kata itu, ia mulai menangis terseduh-seduh. Di dalam taman, pepohonan dihiasi oleh senyuman bunga-bunga, sementara mawar kuning dan tulip merah berkibar seperti bendera di udara. Bunga violet menukik turun dan melambai-lambai, bertumpu pada batangnya yang panjang melengkung, seolah-olah berusaha untuk bersembunyi satu sama lain. Semak mawar mengacungkan durinya ke langit, siap untuk bertempur. Sementara lilin air beristirahat untuk sesaat dari kesibukan, merebahkan perisainya di kebeningan daun. Bunga bakung membuka matanya, sementara pohon cemara menyisiri dahan-dahannya. Bunga-bunga pada pohon delima menanti buah mereka, sementara pohon narsis menatap dengan gusar, seperti seorang pencinta yang baru terbangun dari sebuah mimpi buruk. Pohon kaktus berdiri tinggi dan gagah, nadinya penuh dengan getah yang mengalir lebih cepat di bawah cahaya matahari. Mawar liar memandikan dedaunannya dalam air mancur putih bunga melati, sementara bunga iris menegakkan lembingnya dengan gagah. Dan pada puncak tertinggi pohon ara bertengger seekor burung bulbul, seekor Majnun dari jenis burung, menyenandungkan kidung-kidung cintanya. Laila telah datang ke dalam taman bersama dengan teman-temannya untuk menikmati nyanyian burung serta bercengkrama di antara bunga-bunga, bagaikan bidadari cantik yang menghiasi taman surga. Apakah ia berniat untuk mencari ketenangan di bawah bayangan mawar merah? Apakah ia ingin membuat hijaunya rerumputan menjadi gelap oleh bayangannya sendiri? Tentu tidak. Ia sungguh tidak bermaksud untuk melakukan itu semua. Ia datang hanya untuk duduk dan meratap, seperti mereka yang hatinya telah terbelah oleh cinta. Ia ingin berbincang-bincang dengan burung bulbul, untuk menceritakan pada burung yang tengah sakit cinta itu pikiran-pikiran dan semua rahasianya yang terdalam. Dan mungkin sang angin akan mampir membawa kabar tentang orang yang dicintai dan diratapinya. Ia mencoba mencari kedamaian di dalam taman, karena ia melihat taman itu sebagai cermin dari keindahan kekasihnya. Ia bahkan berharap cermin itu akan menunjukkan kepadanya jalan menuju orang yang terlukis di dalamnya. Semua teman-temannya tentu saja tidak mengetahui perasaan Laila. Untuk beberapa waktu mereka bermain bersama di antara bunga mawar. Tapi kemudian, ketika mereka duduk untuk beristirahat di sebuah pojok taman, Laila berjalan meninggalkan mereka dan duduk di bawah sebuah pohon yang jauh, agar ia dapat mencurahkan kesedihannya. "Duhai belahan hatiku," desahnya, "bukankah kita diciptakan untuk satu sama lain? Betapa mulianya engkau dan betapa penuh hasratnya hatimu. Betapa menyedihkan bagiku ketika mengingat bahwa hati kita pernah menjadi satu. Namun sekarang pisau dingin perpisahan telah membelah mereka. Andai saja kau dapat berjalan melewati gerbang itu dan masuk ke dalam taman ini. Lalu kekasihku, hati kita akan bersatu kembali. Andai saja kau dapat duduk di sampingku dan menatap mataku, maka kekasihku,
kau akan memuaskan keinginan terdalamku. Namun mungkin kau telah terlanjur sangat menderita karena aku, sehingga kau tidak ingin lagi memiliki cintaku atau untuk sekedar memandang keindahan taman ini. Tiba-tiba ada suara yang memecah lamunannya. Seorang musafir melewati taman itu. Ia sedang melantunkan sebuah puisi. Tentu saja itu adalah seorang yang asing. Tapi Laila segera menyadari syair-syair Majnun. Musafir itu melantunkan, ketika taman Laila sedang berbunga, Majnun berbaring di luar sana menderita. Bagaimana mungkin Laila tersenyum dan tertawa, sementara Majnun tersiksa oleh cinta. Ketika Laila mendengar kata-kata itu, ia mulai menangis terseduh-seduh. Ia tidak menyadari bahwa pada saat itu ia sedang diawasi. Salah seorang temannya yang menyadari kepergiannya diam-diam telah mengikutinya dengan bersembunyi di balik semak bunga mawar. Temannya itu menyaksikan segalanya, ungkapan cinta Laila, keterkejutannya akan syair-syair yang dilantunkan musafir yang lewat itu, dan air matanya. Lalu pada hari itu juga, teman Laila itu datang menemui ibunda Laila dan menceritakan segala yang ia lihat. Ibunda Laila mulai menangis, tak mampu menanggung beban pikiran tentang penderitaan anak gadisnya. Tapi apa yang dapat ia lakukan? Sekuat apapun ia berusaha, ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Aku tidak boleh membiarkan Laila melakukan apa yang sangat dihasratkan oleh hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri. Karena Majnun sungguh telah gila dan tak boleh didekati. Jika Laila sampai melihat Majnun, maka dia pun akan menjadi gila. Namun jika aku tetap bersabar, keterpisahannya dari Majnun akan membinasakannya. Dan apapun yang membinasakan Laila akan membinasakanku juga. Maka jadilah kepedihan Laila menjadi beban bagi ibunya. Meskipun tentu saja Laila tidak menyadari hal itu, Laila tetap diam. Dan begitu pun ibunya. Pada hari yang sama pula, ketika Laila pulang dari taman dengan mata yang membengkak akibat menangis, secara kebetulan ia berpapasan dengan Ibnu Salam, seorang pemuda yang berasal dari Bani Asad. Ibnu Salam adalah pemuda yang terpandang dan memiliki kekayaan yang melimpah. Semua orang yang mengenalnya sangat menghormatinya. Ia adalah lelaki yang gagah dan sangat dermawan. Nasib baik selalu tersenyum padanya. Akankah keberuntungan menyertainya juga dalam usahanya mendapatkan Laila? You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.